Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada pertemuan kali ini, pada pertemuan yang keempat kali ini kita akan laksanakan secara online melalui sebuah media yaitu video H5P yang nanti teman-teman bisa saksikan di Spada. Saya harap teman-teman jangan lihat di YouTube, jangan nonton di YouTube, nonton di Spada langsung saja karena nanti di Spada ada beberapa hal yang perlu teman-teman selesaikan sebagai bukti kehadiran teman-teman di pertemuan kita kali ini. Oke, pada hari ini kita akan bahas tentang aspek manajemen dalam industri perikanan tangkap. Dalam pembahasan ini kita akan membahas dua poin atau dua subtopik, yaitu yang pertama tentang manajemen operasi dan yang kedua adalah manajemen SDM atau sumber daya manusia dalam industri perikanan tangkap. Oke, baik. Subtopik pertama yang kita bahas adalah tentang manajemen operasi. Perlu kita definisikan terlebih dahulu apa arti dari atau definisi dari manajemen operasi, yang merupakan salah satu cabang ilmu manajemen di mana cabang ilmu manajemen ini akan mempelajari tentang bagaimana suatu organisasi atau perusahaan itu menyediakan atau mampu menyediakan barang dan jasa yang mereka butuhkan untuk bisa disalurkan ke konsumennya. Nah, dalam pengelolaan aktivitas organisasi ini, fungsinya adalah untuk mensuplai produk atau jasa atau menyediakan produk atau jasa kepada organisasi selanjutnya, misalnya merupakan perusahaan produksi kemudian ke perusahaan distribusi, kemudian yang akan diberikan kepada konsumen. Nah, proses tersebut akan dibahas dalam materi manajemen operasi. Oke, dalam lingkup manajemen operasi, suatu perusahaan perlu melakukan manajemen operasi karena dalam manajemen operasi ini akan diatur bagaimana persediaan input untuk diproses untuk dapat menghasilkan output yang dibutuhkan oleh konsumen. Yaitu yang pertama, input ini perlu disuplai. Misalnya perusahaan pengalengan ikan, berarti inputnya adalah hasil tangkapan ikan. Dia diproses melalui suatu transformasi untuk memiliki nilai tambah, diolah untuk menghasilkan suatu output. Misalnya adalah ikan kaleng. Seperti itu. Nah, dalam suatu proses input, proses, dan output itulah yang disebut dengan manajemen operasi. Bagaimana semua proses tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, misalnya dalam usaha penangkapan ikan, kita perlu atur inputnya adalah alat tangkap, kemudian kita ada juga kapal, dan lain-lain ya, atau BBM, atau yang lainnya. Inputnya merupakan hal-hal seperti itu. Nah, semua input itu diatur atau diolah, diproses, atau dioperasikan. Kalau hal ini adalah dalam usaha penangkapan ikan, berarti mereka dioperasikan untuk menghasilkan suatu output yang disebut itu adalah hasil tangkapan ikan. Nah, dalam manajemen operasi perlu beberapa keputusan agar suatu manajemen operasi tersebut dapat berjalan dengan baik atau sesuai dengan standar operasi dari perusahaan tersebut. Nah, yang pertama adalah keputusan proses, kemudian quality, yang C adalah capacity atau I inventory. Jadi teman-teman bisa hayati dan hafalkan dalam keputusan operasi ini adalah P, C, Q, dan I. P proses, C capacity, Q quality, dan I adalah inventory. Yang pertama adalah proses. Proses ini adalah sebuah keputusan dalam penggunaan peralatan atau teknologi produksi. Kemudian juga tentang jenis aliran proses produknya seperti apa, tata letak fasilitasnya seperti apa, dan desain pekerjaannya seperti apa, dan juga sebagainya dalam hal prosesnya. Kemudian untuk yang C atau capacity,
yaitu suatu keputusan untuk proses menyediakan jumlah produk yang tepat. Nah, berapa sih jumlah produk yang harus kita supply pada waktu dan tempat yang tepat. Kemudian untuk kualitas ini bagaimana seorang manajer operasi itu memutuskan bagaimana kualitas suatu produk yang harus dihasilkan. Desain kualitasnya seperti apa, desain produknya seperti apa, standarisasi produknya harus level berapa, kemudian harus ada inspeksi kualitas atau pengawasan kualitas, harus ada pelatihan manajemen mutu dan lain sebagainya terkait dengan kualitas dari produk atau jasa yang harus dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian yang I atau inventory ini adalah jumlah penyimpanan. Bagaimana keputusan itu harus dihasilkan untuk menentukan jumlah penyimpanan yang tepat dari suatu produk tersebut agar tujuan perusahaan itu dapat tercapai. Misalnya kalau suatu perusahaan perikanan tangkap gitu, ikan frozen yang harus disimpan di cold storage itu berapa agar bisa tepat didistribusikan ke konsumen, ada juga yang tetap bisa disimpan dalam cold storage tersebut. Itu yang harus diputuskan oleh seorang manajer operasi. Nah, yang pertama kita bahas lebih detail lagi yaitu dalam hal proses. Nah, dalam hal proses ini ada beberapa hal yang perlu diputuskan oleh manajer operasi. Yang pertama adalah span of process, yaitu rentang prosesnya. Jadi dia misalnya membuat atau membeli, misalnya perusahaan pengolahan ikan, bumbunya itu harus dibuat sendiri oleh perusahaan ikan tersebut atau kita bisa beli dari perusahaan lain. Kemudian automationnya, yaitu permasinannya, apakah kita menggunakan mesin manual atau kita menggunakan mesin canggih. Nah, itu yang harus diputuskan. Karena harus perhitungannya sampai ke untung ruginya ya atau laba dari produk tersebut. Atau juga tentang kualitasnya. Misal menggunakan manual ternyata kualitasnya lebih bagus atau ternyata menggunakan mesin kualitasnya lebih bagus juga. Kemudian untuk yang aliran proses ini nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Nah, ini ada pilihannya yaitu by project, batch, lini atau continue. Nanti kita akan bahas. Kemudian ada keputusan tentang spesialisasi pekerjaan. Jadi ada spesialisasi yang tinggi, ada tingkat pekerjaan yang rendah. Itu juga harus diatur. Hal ini berhubungan dengan sumber daya manusianya. Jadi misalnya jenis pekerjaan tersebut harus membutuhkan kemampuan yang tinggi, berarti kita harus atur sumber daya manusianya juga dengan kemampuan yang tinggi. Begitu juga seterusnya untuk yang spesialisasi pekerjaan yang rendah. Kemudian untuk keputusan selanjutnya yaitu adalah supervisi. Supervisi ini atau pengawasan ya. Di sini ada sentralisasi atau desentralisasi. Mungkin teman-teman sudah tahu ya makna dari sentralisasi itu apa atau desentralisasi itu apa. Kemudian untuk yang kedua yaitu keputusan operasi quality atau kualitas. Di sini manajer operasi harus memutuskan 3 poin, yaitu yang pertama adalah pendekatan untuk pengawasan inspeksinya dalam hal ini ya. Jadi bisa preventif atau inspeksi. Jadi misalnya suatu produk itu harus diawasinya di awal ketika sebelum jadi atau diinspeksi yaitu setelah produk itu jadi. Kemudian yang kedua adalah pelatihan. Karena pelatihan ini adalah salah satu kegiatan yang bisa menunjang kualitas baik sumber daya manusia ataupun produknya. Pelatihan ini baik bisa dilaksanakan secara teknik maupun manajerial. Kemudian dari suppliernya, nah apakah kita mementingkan kualitasnya atau biaya? Kita sering mendengar ya ada harga, ada kualitas. Nah misalnya kita mementingkan kualitasnya tinggi, berarti kita pasti harus menyediakan biaya yang tinggi. Atau ternyata biaya kita itu terbatas, jadi kita harus memilih produk yang kualitasnya masih bisa
terjaga atau masih sesuai dengan standar produk dari perusahaan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah keputusan operasi terkait dengan capacity atau kapasitas. Yang pertama harus diputuskan adalah ukuran fasilitasnya. Itu adalah besar atau kecil. Misalnya fasilitas penyimpanan atau gudang, kita itu harus menyediakan yang besar atau yang kecil. Nah, itu berarti tergantung dari jumlah tadi ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah lokasi. Apakah kita memilih lokasi yang dekat dengan pasar atau konsumen? Kemudian atau kita memilih lokasi dengan biaya yang rendah atau juga kita memilih lokasi produksinya langsung di luar negeri karena mungkin konsumennya luar negeri gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah investasi. Nah, kita membutuhkan investasi pasti dari perusahaan lain atau dari investor ya. Nah, ini apakah secara permanen selamanya atau temporer, misalnya by project. Misalnya ada project sekali ini project, nah kita cari investornya sekali project tersebut atau kita cari investornya untuk menginvestasi sepanjang perusahaan kita itu masih berdiri. Kemudian yang terakhir adalah keputusan operasi terkait dengan inventorinya atau terkait penyimpanannya. Yang pertama adalah jumlah, tadi juga menyesuaikan dengan fasilitasnya ya. Jumlah itu bisa besar atau juga bisa sedikit produksinya itu ya. Kemudian distribusinya itu secara tersentral atau desentralisasi. Kemudian sistem kontrolnya apakah grid detail secara besar-besaran keseluruhan gitu misalnya atau less detail. Jadi per proses itu dikontrol seperti itu. Kemudian saya jelaskan kembali yaitu terkait tugas manajer operasi. Di sini ada dia harus merencanakan atau mempunyai rencana bisnis dan proyeksi atau perkiraan prediksi jangka panjang gitu ya. Nah, ini dia bisa memprediksi atau merencanakan jangka panjang operasi terkait kapasitasnya, lokasi, tata letak, kualitas, metode. Ini merupakan termasuk rencana jangka panjang yang harus diputuskan oleh manajer operasi. Kemudian ada juga setelah itu ada penjadwalan operasi. Jadi setiap proses itu harus dijadwalkan secara detail. Nah, setelah proses jadwal itu terjadi, kan terjadi suatu proses operasi ya. Nah, setelah itu baru adanya quality control atau kontrol operasi. Dan kemudian setelah dikontrol, nah produk tersebut atau output tersebut sudah siap untuk dikirimkan atau diberikan kepada konsumen atau ke pasar yang sudah dituju. Nah, dari konsumen ini tentunya pasti ada umpan balik atau baik itu mungkin kritik atau saran dari konsumen untuk perbaikan dari produk atau jasa yang sudah kita sediakan atau kita supply. Nah, misalnya dalam produk perikanan atau kegiatan perikanan kita tahu bahwa kegiatan penangkapan ikan ini sifatnya kita ketahui ikan ini bersifat musiman. Maka seorang manajer operasi itu perlu memprediksi atau istilahnya adalah forecasting, peramalan dan juga untuk memproyeksikan produk ini itu atau ikan ini itu musimnya ada di musim apa saja. Misalnya dalam 1 tahun itu dia terbanyak itu di bulan apa, di musim apa. Nah, manajer operasi itu perlu mengetahui atau perlu melakukan forecasting atau proyeksi. Nah, juga perlu melakukan proyeksi terkait kebutuhan konsumen. Oh, pada bulan-bulan ini dari hasil record data perusahaan itu ternyata perusahaan banyak diminta untuk mendistribusikan ikan, berarti konsumennya pada waktu tertentu itu tinggi. Nah, apakah seimbang dengan suplai ikan yang sudah tersedia? Nah, itu perlu
dilakukan proyeksi atau forecasting dari seorang manajer operasi agar persediaan dan kebutuhan itu tidak nge-lag, tidak berbeda jauh, jadi bisa seimbang. Jadi perusahaan dapat produk yang tersedia di perusahaan itu mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, proses forecasting tersebut dapat dilakukan melalui diskusi atau expert panel, baik itu dengan seluruh staf yang terkait di perusahaan ini, atau juga dengan pendekatan kuantitatif, baik itu melalui regresi, moving average, atau pendekatan time series lainnya. Pendekatan kuantitatif ini biasanya menggunakan data atau record data ya yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Misalnya dalam 5 tahun produksi ikan kembung atau kakap ini misalnya adalah segini segini segini. Nah, ternyata kebutuhan dari konsumen juga selama 5 tahun adalah segini segini. Nah, maka hal dari data tersebut dapat diproyeksikan atau di forecasting atau dilakukan peramalan bahwa nanti tahun depan adalah mungkin produksi ikannya adalah segini dan mungkin kebutuhan dari konsumen adalah segini. Nah, seperti itu. Jadi bisa ditentukan strategi-strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan. Misalnya, ternyata di bulan Januari itu kebutuhan ikan dari konsumen itu tinggi, tapi padahal musim barat ya, nelayan itu sedikit menghasilkan ikan. Nah, berarti pada bulan Desember atau bulan-bulan sebelumnya dari Januari, perusahaan perlu menyediakan atau melakukan penyimpanan ikan atau memiliki penyimpanan ikan itu harusnya lebih banyak. Seperti itu. Nah, kemudian untuk perencanaan kapasitas ini, seorang manajer operasi dia harus memperhatikan kebutuhan pasar. Nah, ini juga berkaitan dengan permintaan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, jadi manajer operasi itu perlu mengetahui bagaimana dan jumlah kebutuhan pasar atau jumlah permintaan yang harus harus dipenuhi oleh perusahaan. Kemudian harus juga memperhatikan kapasitas produksi dari fasilitas yang dimiliki. Misalnya perusahaan itu hanya mampu memiliki kapasitas berapa ton. Nah, kebutuhan dasar itu berapa ton. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian untuk perencanaan lokasi, ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu adalah lokasi bahan bakunya, kemudian keberadaan pasarnya, ketersediaan energi, atau hal ini mungkin lebih ke sumber daya manusianya ya, ketersediaan sumber daya manusia, teknologi, dan semua yang terkait untuk memproduksi produk atau barang yang akan kita hasilkan. Kemudian terkait regulasinya bagaimana dan terkait biaya transportasinya. Seperti yang tadi sudah dibahas, apakah lokasi itu perlu dekat pasar atau dekat bahan baku. Seperti itu. Nah, ini adalah aliran proses yang tadi sudah saya jelaskan sedikit, yang termasuk dalam keputusan terkait dengan proses, yaitu ada yang disebut dengan line flow, ada yang disebut dengan batch flow, dan ada yang disebut dengan project. Nah, kalau line flow ini, operasi itu mengalir secara linear. Jadi, di mana bahan baku itu bergerak mengikuti alur atau peralatan yang dia sifatnya tetap. Jadi, satu line saja dari proses ini, kemudian lanjut proses ini, kemudian lanjut proses ini, satu garis. Misalnya adalah industri pengalengan ikan. Jadi, misalnya setelah ikan itu dibersihkan, kemudian dia masuk ke proses bumbunya dimasukkan, setelah itu proses pemasakan dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang batch flow ini dalam tata letak ini dia adalah peralatan dan tenaga kerjanya itu dikelompokkan menurut fungsi. Misal ada alat ini fungsinya sama, jadi dia diletakkan di satu
area yang sama. Kemudian ada yang by project, yaitu aliran ini dioperasikan pada produk yang unik. Misalnya adalah industri galangan kapal atau pesawat terbang. Karena produknya besar kan, jadi bukan barangnya yang harus mengalir, tapi adalah manusianya yang harus mengalir dari satu proses ke satu proses yang lain. Oke, semoga teman-teman paham ya. Nah, kemudian sebagai seorang manajer operasi dalam hal kontrol, seorang manajer operasi perlu membangun standar dan metode untuk mengukur apakah produk tersebut itu sudah sesuai kualitasnya dengan yang ditetapkan oleh perusahaan dan yang diminta oleh konsumen. Nah, untuk menghitung tersebut, manajer operasi perlu menggunakan beberapa metode yang memang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, apabila tidak sesuai, maka perlu di take corrective action, yaitu manajer operasi perlu melakukan suatu aksi koreksi dan juga reevaluasi standar tersebut. Apabila tidak ada koreksi atau saran dan kritik mungkin ya dari konsumen, maka tidak perlu dilakukan apa-apa. Jadi memang standar produknya sudah sesuai. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari jurnal terkait dengan materi kita hari ini, yaitu tentang manajemen operasi. Jadi bagaimana seorang manajer operasi itu perlu membuat sebuah strategi terkait pemenuhan kebutuhan industri pengolahan ikan. Kemudian juga terkait dengan konsumsi bahan bakar kapal ikan. Nanti teman-teman bisa cari dan teman-teman bisa baca atau mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk penelitian nanti. Baik, subtopik yang kedua yang kita bahas adalah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini merupakan salah satu ilmu yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam terwujudnya suatu tujuan dari perusahaan, karyawan maupun masyarakat. Nah, fungsi dari manajemen sumber daya manusia ini adalah untuk perencanaan, pengorganisasian, activating, dan juga pengendalian. Nah, dalam sumber daya manusia di industri perikanan, ada yang kita tahu yaitu ada nelayan, ada pedagang, unit pengolahan ikan, UMKM, industri kapal, pengolahan, anak buah kapal mungkin ya, juragan, nahkoda, dan lain sebagainya. Kemudian kita ketahui bahwa karakteristik dari sumber daya manusia di industri perikanan ini berketerampilan rendah, kita banyak ketahui, dan juga tidak padat modal. Tidak padat modal ini maksudnya adalah rendah modal gitu ya, sedikit modal yang masuk. Dalam proses manajemen sumber daya manusia ini untuk meningkatkan baik kompetensi, kemampuan, pengetahuan, itu diperlukan pelatihan, bimbingan, pembelajaran, pengawasan, standarisasi, dan juga peningkatan produktivitas. Nah, dalam kinerja sumber daya manusia ini, apa yang mendukung suatu performance sumber daya manusia atau tingkat kemampuan dari sumber daya manusia itu ya? Yang pertama adalah ada kemampuan, dia harus memiliki kemampuan. Kemudian ada kesempatan dia untuk mengembangkan diri, untuk melakukan hal-hal yang sudah ditugaskan pada dia, dan yang terakhir adalah membutuhkan motivasi. Motivasi ini bisa berasal dari atasannya, bawahannya, maupun berasal dari sesama rekan kerjanya. Nah, dalam industri kelautan dan perikanan ada sebuah permasalahan, yaitu pemanfaatan sumber daya kelautan itu belum optimal karena rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Ternyata masih sedikit sumber daya di kelautan perikanan itu yang memiliki kualitas atau kompetensi yang mumpuni untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan.
serta lembaga pendidikan perikanan Indonesia ternyata belum memenuhi standar internasional. Nah, ini kita yang perlu kembangkan dan perlu tingkatkan. Nah, menurut artikel, ini saya kutip dari sebuah artikel, beberapa alternatif penyelesaiannya adalah melalui pengembangan sumber daya manusia dan kelautan melalui standarisasi dan kompetensi, melalui lembaga pendidikan, pelatihan, penyuluhan, kemudian peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, kelautan, dan perikanan, kemudian perbaikan kurikulum dan tenaga pengajar. Mungkin ini bagian dari universitas dan sekolah perikanan ya. Kemudian yang keempat adalah peningkatan kerjasama dengan perusahaan atau negara pengguna sumber daya manusia dan kelautan dan perikanan. Seperti itu. Nah, baik. Ini merupakan slide terakhir dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman paham. Jika ada yang belum paham, teman-teman bisa email atau langsung kontak ke WA saya jika ada yang mau ditanyakan terkait pembahasan kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, ada tugas yang sudah saya share di Spada, dan terima kasih telah mengerjakan kuis yang sudah ada di setiap slide-nya. Nanti nilainya akan langsung masuk ke terinput ke Spadanya secara otomatis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.